Nama saya Listiani Nurlita Dewi, saya dari kelas survei konsumsi pangan KJ01. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode survei konsumsi pangan, yaitu metode food weighing, food record, dan food recall. Serta nanti saya akan melakukan wawancara mengenai food record dan food recall, dan yang terakhir saya akan mengidentifikasi hasil dari wawancara tersebut. Ini adalah 7 konten utama yang akan saya bahas dalam video ini. Survei konsumsi pangan adalah salah satu penilaian status gizi secara tidak langsung yang dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi asupan makanan individu, kelompok, maupun masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pangan dan gizi adalah dua hal yang sangat berkaitan yang menunjang keberlangsungan kehidupan manusia, terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Status gizi dipengaruhi oleh asupan makanan sehari-hari. Status gizi dinilai melalui penilaian status gizi yang bisa mengetahui adanya ketidaknormalan status gizi seseorang, apakah seseorang tersebut mengalami defisiensi zat gizi ataupun kelebihan gizi. Survei konsumsi pangan bisa menjadi salah satu tolok ukur dalam mengetahui kesehatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Tujuan survei konsumsi pangan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pemilihan metode survei konsumsi pangan disesuaikan dengan sasaran dari survei konsumsi pangan itu sendiri. Food weighing adalah metode menimbang makanan, food recall adalah metode mengingat makanan, food record adalah metode mencatat makanan, dietary history adalah metode melihat riwayat makanan melalui pola kebiasaan makan. Metode FFQ digunakan untuk melihat kekerapan atau frekuensi asupan makanan. Metode semi FFQ digunakan untuk melihat kekerapan atau frekuensi asupan makanan yang ditambah dengan data jumlah makanan. Food account adalah metode survei konsumsi pangan untuk mengetahui jumlah asupan makanan keluarga atau rumah tangga. Sedangkan food balance sheet atau metode neraca bahan makanan adalah metode survei konsumsi pangan untuk skala yang lebih luas, yaitu pada suatu wilayah tertentu yang dilakukan untuk mengetahui ketersediaan ataupun ketahanan pangan suatu wilayah. Metode food weighing adalah metode survei konsumsi pangan berdasarkan penimbangan makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi dalam frekuensi satu kali makan. Sasaran metode food weighing biasanya adalah individu dan biasanya diterapkan pada instansi-instansi yang melakukan sistem penyelenggaraan makanan seperti di rumah sakit. Metode food weighing merupakan metode SKP yang paling akurat untuk mengetahui perkiraan asupan makanan individu karena bisa meminimalisir faktor keterbatasan ingatan klien dan meminimalisir bias ataupun error pada estimasi porsi maupun jumlah makanan klien karena penimbangan dilakukan secara langsung. Prinsip metode food weighing adalah mengukur kuantitas asupan makanan dengan cara melakukan penimbangan makanan awal sebelum dikonsumsi dan makanan sisa setelah dikonsumsi atau makanan yang tidak dikonsumsi oleh subjek atau klien. Kemudian hasil penimbangan tersebut dihitung dengan cara hasil penimbangan makanan awal sebelum dikonsumsi dikurangi dengan hasil penimbangan makanan sisa setelah dikonsumsi. Metode food weighing juga disarankan menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 1 gram untuk menimbang makanannya untuk mendapatkan hasil penimbangan yang akurat. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari metode food weighing. Terdapat 7 langkah untuk melakukan metode food weighing. Metode food record atau metode pencatatan makanan adalah metode mencatat makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan.
Metode food record sendiri terbagi menjadi 3 metode, yaitu yang pertama ada estimate food record atau metode pencatatan makanan berdasarkan jumlah makanan, yang kedua adalah weight food record atau metode pencatatan makanan berdasarkan penimbangan makanan, dan yang terakhir adalah household food record atau metode pencatatan makanan berdasarkan porsi seluruh anggota keluarga. Prinsip metode food record adalah klien mencatat dan melaporkan keseluruhan makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi selama jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan, baik secara pencatatan estimasi porsi makanan maupun secara penimbangan porsi makanan. Makanan dan minuman yang dicatat oleh klien adalah semua makanan yang dikonsumsi baik saat di rumah maupun saat di luar rumah, termasuk makanan ringan dan makanan selingan. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari metode food record. Terdapat 5 langkah untuk melakukan metode food record. Metode food recall atau metode ingatan makanan adalah metode mengingat makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam jangka waktu 24 jam terakhir, yang kemudian dicatat dalam bentuk ukuran rumah tangga. Data asupan makan didapatkan dari hasil wawancara klien oleh enumerator atau pewawancara, yang meliputi porsi makan dalam URT, nama makanan, jenis bahan makanan, dan keterangan-keterangan lainnya yang menyangkut makanan-makanan yang sudah dikonsumsi. Prinsip metode food recall adalah enumerator melakukan wawancara terhadap klien terkait dengan asupan makanan yang dikonsumsi oleh klien selama 24 jam terakhir yang dikonversi dalam bentuk ukuran rumah tangga. Klien tersebut diminta untuk mengingat makanan apa saja yang telah ia konsumsi selama 24 jam terakhir tersebut untuk dicatat oleh enumerator. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari metode food recall. Terdapat 4 langkah untuk melakukan metode food recall. Perkenalkan, nama saya Listiani Nurlita Dewi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul. Hari ini saya datang ke kamu dengan maksud dan tujuan untuk melakukan food record selama 2 hari kepada kamu. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan apa sih food record itu. Jadi food record adalah nanti saya meminta kamu untuk merecord atau mencatat makanan apa aja sih yang udah kamu konsumsi selama 2 hari ke depan. Jadi nanti saya akan bantu memantau catatan tersebut di dalam formulir yang udah saya bawa. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada kamu ketersediaan waktunya selama 2 hari ke depan. Apakah kamu bersedia? Bersedia. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan formulir dari food record tersebut. Jadi saya akan menjelaskan sedikit cara mengisi formulirnya itu bagaimana sih gitu kan. Nah, jadi pertama kamu tulis nama dan usia kamu di sini, jenis kelamin dan alamat. Nah, di sini juga kamu akan diminta untuk menuliskan berat badan dan tinggi badan serta hari dan tanggal pelaksanaan food record ini selama 2 hari ke depan. Nah, kolom yang pertama adalah waktu makan. Waktu makan itu nanti kamu isi dengan kayak misalnya kamu sarapan jam berapa, kayak misalnya jam 7 atau jam 6 gitu. Nah, nama makanannya kolom ini diisi dengan misalnya kamu sarapan dengan nasi goreng, berarti kamu tulis di sini dengan nasi goreng. Nah, bahan makanannya di kolom bahan makanan ini kamu isi apa aja sih bahan-bahan makanan yang ada di dalam nasi goreng tersebut. Kolom cara pengolahan kamu isi dengan misalnya tadi nasi goreng, otomatis cara pengolahan makanannya itu kan digoreng, berarti kamu tulis digoreng. Kalau misalnya kamu makan ayam bakar, berarti cara pengolahannya dibakar. Begitu pula dengan misalnya kamu makan sup, berarti cara pengolahannya direbus.
Nah, untuk kolom merek makanan dan minuman kamu isi jika kamu membeli produk makanan. Misalnya kamu minum susu kotakan atau teh kotakan, itu kamu tulis mereknya di situ. Tapi kalau kamu hanya makan makanan yang dimasak di rumah, berarti nggak perlu ditulis, nggak perlu diisi. Nah, untuk kolom tempat makan ini, kalau misalnya kamu makannya di rumah, kayak misalnya sarapan di rumah, makan siang di rumah, dan makan malam di rumah, berarti tulisnya di rumah. Tapi misalnya hari ini kamu keluar main misalnya sama teman kamu dan makan di suatu restoran, nah diisi aja nama restoran tersebut, kayak misalnya di cafe apa, terus di restoran mana, kayak gitu. Untuk kolom ukuran rumah tangga, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih ukuran rumah tangga itu. Jadi ukuran rumah tangga adalah istilahnya seperti mengkira-kira makanan yang kamu makan menggunakan alat-alat yang ada di rumah, di dapur terutama. Kayak misalnya nih, kamu sarapan satu piring nasi gitu kan. Nah, kamu kan nggak bisa memperkirakan nih satu piring nasi itu berapa gram. Nah, makanya dengan ukuran rumah tangga itu kamu bisa memperkirakan. Kayak misalnya kamu makannya nasi itu 1 centong nasi atau 2 centong nasi. Nah, nanti kamu catat diisi di kolom URT itu misalnya kamu tadi sarapannya 2 centong nasi, berarti tulis aja di situ 2 centong nasi. Nah, untuk ukuran gramnya di tabel gram ini kamu nggak usah isi, nggak usah catat, karena nanti saya yang akan mengkonversikan, yang akan mengubah dari ukuran rumah tangga tadi, misalnya 1 centong nasi itu berapa gramnya, itu nanti saya yang ubah seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya, kan misalkan aku minum tapi bermerek, jadi aku tulis misalkan aku minum teh pucuk, jadi aku tulis teh pucuk di sini ya? Iya. Nah, nanti teh pucuknya itu kamu tulis yang ukuran berapa milinya. Kan ada ukuran-ukuran tuh per botol. Nah, itu ditulis berapa milinya. Begitu pula dengan merek-merek lainnya, kayak misalnya susu kotak, kan ada susu kotak yang besar, ada yang kecil. Nah, itu kamu tulis berapa milinya. Atau misalnya kamu minumnya di gelas, tulis berarti gelasnya gelas yang kecil, sedang, atau yang besar, seperti itu. Untuk ukuran rumah tangga yang tadi sudah saya jelaskan, saya akan mengirimkan ini ada e-book, namanya itu adalah porsimetri. Saya akan mengirimkan via chat. Jadi porsimetri itu apa sih? Jadi buku ini tuh isinya buku foto makanan yang bisa menggambarkan perkiraan dari makanan yang sudah kamu makan. Kayak misalnya tadi kamu sarapan pakai nasi misalnya. Nah, di porsimetri ini ada ukuran ini. Kamu misalnya makannya 1 centong nih, seperti ini. Berarti nanti misalnya kamu makannya 2 centong, berarti tulis aja 2 centong, ukuran yang centong besar, sedang, atau kecil. Atau misalnya kamu makan tadi ayam bakar misalnya gitu kan, berarti kamu tulis bagian ayamnya itu apa, misalnya 1 potong ayam, bagian paha, kayak gitu. Nah, untuk ikan juga seperti itu, kayak misalnya kamu makan ikan bagian kepalanya aja gitu. Nanti kamu tulis di sini itu 1 kepala ikan gitu. Nah, untuk sayur juga seperti itu, misalnya kamu makan sayur sop nih pagi itu, sayurnya itu misalnya satu mangkuk kecil gitu kan, kamu tulis di situ, berarti misalnya sayur sopnya 1 mangkuk kecil, seperti itu. Nanti porsimetri ini, foto bahan makanan ini akan saya kirimkan ke kamu via chat. Jadi untuk 2 hari ke depan saya akan memantau kamu dalam pengisian formulir Fort Record ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau ada yang tidak mengerti, boleh langsung ditanyakan ke saya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, terima kasih banyak atas waktunya. Saya harap kerjasamanya untuk 2 hari ke depan untuk pengisian formulir ini. Jadi nanti selama 2 hari ke depan saya akan bantu pantau untuk pengisian formulirnya.
nama saya Listiani Nurlita Dewi. Saya mahasiswa jurusan Gizi Universitas Esa Unggul. Jadi kedatangan saya hari ini, saya ingin melakukan food recall. Jadi food recall ini tujuannya adalah saya ingin mengetahui kemarin selama seharian kakak makan apa aja sih dari pagi sampai malam. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kakak bersedia untuk saya wawancara? Ya, bersedia. Oke. Sebelumnya nama kakak siapa? Fani Julianti. Faninya pakai F atau V? F bendera. Oke. Tapi udah pakai H. Fahani. Oh, I atau Y? I. Juliantinya Julianti. Iya, Julianti. Usia kakak berapa? 22. Jalan 23 sih. Kalau boleh tahu, sekarang kakak hamilnya jalan berapa bulan? 18 mungkin. Sama aja kayak 4 bulan di 2 minggu. Oke. Alamat kakak? Jalan Panglima Polim, Gang Baru, Alfitra aja. Berat badan kakak berapa? 61. Ngapain gede banget. Nggak apa-apa. Tinggi badannya? 157. Jadi kemarin kakak sarapan makan apa? Pas sarapan mah makan bubur. Pertama sih pertama sih minum susu dulu, susu kehamilan. Buburnya bubur apa? Bubur ayam. Bubur ayam. Itu makannya sekitar jam berapa? Sekitar jam 7. Susunya berapa gelas? 1 gelas kecil. Kalau buburnya 1 porsi. 1 porsi. 1 porsi orang dewasa lah. Iya. Buburnya beli ya kayak? Beli. Kalau dikira lama. Untuk buburnya itu, di dalam buburnya ada apa aja? Ada daun bawang, ada apa lagi ya? Ayam, kacang, Kerupuk? kerupuk pakai kecap, bumbunya bumbu kari. Yes. Abis sarapan itu kakak ada makan apa lagi? Makan kayak cemilan aja sih, yang bukan kayak cemilan jajanan di warung. Apa itu? Kayak semacam ciki, tapi ciki nggak ciki banget sih, kayak ciki potato. Itu langsung setelah sarapan atau Enggak, jam berapa? jeda paling jam 11, jam 10-an lah. Oke. Itu berapa bungkus? Nggak banyak, 1 buat ngilangin pengen doang. Oke. Setelah itu ada lagi? Nggak ada sih, langsung tidur siang itu juga jam 11-an, jam 11 sampai jam 12. Tadi untuk sarapannya minumnya air putih. Air putih Berapa gelas? paling 2. 2 gelas besar atau kecil? Gede. Terus emang nggak bisa kalau nggak minum. Oke. Kalau nggak gede, dingin. Kalau nggak dingin gak enak. Habis itu langsung makan siang ya? Makan siang sekitar jam 1:30-an sih, 1:30 jam 2-an kalau nggak salah. Makannya apa? Makannya sayur. Sayur apa? Sayur toge kemarin sama lele goreng. Sayur togenya itu ditumis. Tumis. Tumis. Dulu baru dikuah. Ikan lele ya, Iya. sama nasi juga. Iya sama nasi. Yang penting. Lapar. Nasinya berapa centong? 2. 2 centong. Ikan lelenya 1 potong. 1 potong. Besar? Sedang lah, kurang sedang mah. Nggak besar sedang amat. Sayurnya kira-kira berapa ini? Seberapa banyak? Sayur kamu 2 centong juga, cuma memang kan ngambil kuah. Jadi sayur sedikit tapi kuahnya banyak. Minumnya? Minum sama sekitar Air 2 putih gelas juga? air putih. 2 gelas besar juga. Iya. Setelah itu ada camilan lagi atau Cemilan paling pas jualan. itu sekitar jam berapa? Sekitar sih jam 5-an lah cemilan. Oh, jam 5. Berarti jam 5 itu atau sore itu kakak Ngemil. aja, nggak makan besar? Enggak, ntar makan besar sama malam. Oke. Apa tadi cemilan kak? Cemilan. Kalau cemilan mah paling kayak beli mah jam segitu beli sari roti, terus habis maghrib baru makan es krim buat ngilangin mood, buat ngilangin enak sih sebenarnya. Sari rotinya rasa apa? Coklat. Coklatnya. 1 aja ya, 1 bungkus. 1. Nah, berarti dari makan sari roti itu makan laginya habis maghrib.
Enggak, ntar jam sekitar jam 8 baru makan. Baru makan di dalam. Iya. Soalnya makan dulu ya, kok enggak perut. Jam 8 makan apa? Makan malamnya? Makan paling ya apa ya, kayak beli pecel lele sih, sama aja lele, tapi lelenya lele bakar gitu. Sama cak kangkung. Soalnya saya mah diutamain makan sayur-sayuran. Kayak sayuran apa, beli di warteg atau bikin sendiri. Nasinya berapa centong? Kalau nasi sih ukuran, kalau beli ya ukuran Satu kecil, mangkok ya? mangkok kecil. Lelenya 1 potong juga? Sama lele 1 potong. Sayurnya? Sayur ya 1 porsi, 1 apa sih namanya, enggak 1 mangkok gitu. Cuman kan mangkok kalau beli kan mangkok kecil kan, bisa 1 gitu lah. Ada lalapannya di pas. Oh lele ada apa sih, timun, kol sama kemangi. Tapi kemangi mah nggak dimakan. Minumnya sama air putih juga? Es kalau makan. Es apa tuh? Es paling es teh manis. Berapa gelas? 1. 1 gelas besar. Enggak 1 iya. Iya sedang lah, sedang 1 gelas. Setelah itu ada yang dimakan lagi. Pulang dagang baru Jam berapa kita dimakan? jam 10. Emang ngambil roti doang sih. Kayak sama sari roti juga, tapi yang kemasannya yang bungkusan gitu. Kemasan. Yang tawar. Oh, roti tawar. Nah, roti tawarnya. Baru setelah itu minum susu lagi. Sekitar jam 10:30. Roti tawarnya itu pakai selai atau apa? Enggak pakai susu, apa sih, di susu Oh. alpukat aja diituin sama gula. Sekitar berapa lembar roti tawarnya? 2, sekitar 2, aku nggak 3. Susu coklatnya berapa gelas? Enggak pakai gelas, cuma di gimana sih kayak Oh, di iya Ah. paham. Di apa sih, jadi olesannya? Iya, Dan olesannya. selai gitu ya. Setelah itu ada makan lagi. enggak minum susu. Udah tidur itu, enggak jeda 10:30 itu minum susu malam. Susu coklat juga. Enggak, susu hamil. Susu kehamilan. Heeh. Yang kayak tadi pagi. Iya kayak tadi pagi. Kan sehari 2 kali. Sama 1 gelas juga. 1 gelas. Susu hamilnya itu dari bidan atau dokter atau beli Enggak, sendiri? beli di Indomaret. Yang Ah. mana ada susah Prenagin. Oh, oke. Kayak Prenagin esensi tahap kedua. Setelah itu udah langsung. Udah. Jadi itu jam berapa? Jam tadi kan setengah Jam 11. 11. Nah, Jam jeda sekitar sejam lagi baru nunggu suami pulang kan. Tidur tuh udah sebentar tidur. Habis jam 11:30, jam 12 kurang gitu baru dibangunin suami minum obat. obat apa itu? Obat dari bidan kan. Soalnya kan orangnya dagang jadi suka dibangunin kan. Minum obatnya juga malam. Obat vitamin sih sebenarnya. Itu vitamin apa? Apa ya namanya ya, kata si bidan mah buat buat otak-otak itu, buat otak janin bayi, memperkuat ya otak. Asam folat mungkin ya. Kayak seperti itu dah. Cuma memang sama buat tambahan gizi apa kita mau penguat gitu ada 2 sih. Itu berapa ini? Apa ukurannya, tablet kah atau kapsul atau Tablet kecil sih, kecil gini. Berapa ini 1 tablet? Kalau nggak terlalu mual 2. Sekarang sudah, jadi kalau udah ini udah hormonnya udah nggak terlalu mual ya, kalau udah 4 ke atas paling 1. Biasanya kan kalau habis mual tuh 2. Itu langsung dari ini ya, bidan Dari bidan. Ini mah rutin setiap hari. Itu diminumnya hanya malam aja. Hanya mama aja. Kecuali obat mual ketika habis muntah baru minum. Setelah itu udah Tidur. Oke. Terima kasih banyak Kak atas waktunya mau menjawab formulir Alfot Recall saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Kak. Iya. Maaf ya suka nyablak. Makasih banyak ya Kak ya. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Listiani Nurlita Dewi.
saya mahasiswa jurusan gizi dari Universitas Esa Unggul. Tujuan dan maksud saya datang ke sini adalah saya ingin mewawancarai ibu tentang food recall 24 jam. Jadi nanti yang akan saya wawancarai itu terkait anak ibu. Nah, apa sih food recall itu? Jadi food recall itu adalah asupan makanan yang dimakan selama kemarin seharian penuh itu apa aja, seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ibu bersedia? Jadi nama anak ibu siapa? Zahabia Putri Rinjani. Usianya berapa ibu? 3 tahun 6 bulan. Jenis kelaminnya perempuan. Alamatnya? Sindang Sari. Kecamatannya itu apa? Neglasari. Berat badannya berapa? 17 kilo. Tinggi badannya? 88. Nah, saya mulai ya ibu. Jadi kemarin putrinya sarapan jam berapa sih? Jam 9 pagi. Jam 9. Itu makannya apa aja? Nasi sama ayam kecap. Ayam kecapnya itu berarti pengolahannya di apa ya? Di sayur. Sayur ya? Berkuah. Nasinya kira-kira berapa centong? 1,5. Ayamnya berapa potong? 2 potong. Bagian apa aja? Paha. Setelah sarapan ada makan lagi atau camilannya? Enggak ada sih. Minumnya Air putih. air putih berapa banyak? 1 botol Tupperware yang kecil lah, itu ukuran berapa ya kira-kira? Ukurannya 300 ada? lebih lah kayak gitu. Sebotol yang botol minuman air mineral itu? Iya, segitu ya. Berarti 600. Tapi itu sebelum apa namanya? Sarapan udah minum susu ya. Oh, oke. Jadi pas bangun tidur dia udah terbiasa kalau setiap mau tidur sama bangun tidur minum susu. Itu jam berapa kira-kira minum susunya? Itu bangun jam 8:30. Kira-kira berapa? Jam 300 ml. Setelah itu, setelah sarapan ada camilannya? Nggak ada. Nggak ada. Langsung ke makan siang? Makan siang. Dia nggak makan siang sih karena umur segitu dia kan lagi aktif-aktifnya main ya. Jadi dia pas udah makan main keluar, pas pulang pas saya tawarin makan lagi nggak mau. Jadi dia lanjut tidur siang, ya itu paling minum susu. Tangan 2 pas mau tidur dia minum susu lagi sama 300 ml. Nah, setelah itu ada camilan lagi? Enggak, pas bangun sore berarti ada pas jam main harus itu ya, pas jam main dia itu es krim sih. Es krimnya es krim batang atau es krim apa? Cup Ya, itu 1 cup. 1 cup. Oke. Itu rasanya? Walls. Oh, rasa strawberry merek Walls. Setelah itu ada camilan lagi? Nggak ada, dia lanjut tidur siang. Tidur siang. Bangun tidur paling Ya, bangun tidur, mandi baru tuh makan lagi. Itu sekitar jam berapa? Jam 4:30. Makannya apa aja? Nasi, masih lauknya masih sama sih. Nasi sama ayam kecap, tapi ayamnya cuma 1 potong. Lauknya tadi ayam kecapnya 1 potong. Itu bagian apa? Masih bagian paha. Emang dia sukanya paha sih. Paha, sayap tuh dia. Nasinya berapa centong? 1. Minumnya Air putih. Tapi dia nambah itu sambil minum teh pucuk. air putihnya berapa gelas? Setengah botol yang 600 ml. Berarti 300 sama. Teh pucuknya 1 botol habis. Setelah itu ada camilan lagi? Ada ayam goreng. Ayam goreng? Iya. Itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 5:30. Ayam goreng itu beli? Beli. Kalau boleh tahu mereknya apa? Nggak ada mereknya sih. Oh, ayam beli di pinggir jalan. Iya. Gitu ya. Ayam gorengnya berapa potong? 1. 1 potong. Ada lagi? Sampai sore, sampai maghrib sih nggak ada. Tapi habis maghrib sebelum isya, habis isya jajan dia. Oh, berarti sekitar 7:30-an. Ya, jam 8-an lah. Jam 8-an dia jajan.
susu kotak satu yang kecil. Itu berarti dia berapa mili ya? 250 apa ya kalau nggak salah. Iya, kecil. Mereknya apa? Inomilk yang rasa coklat. Susu saja atau ada lagi? Ada ciki-cikian sih. Ciki-cikian yang biasalah yang di warung-warung. Seberapa bungkus? Satu. Dua. Mm-mm. Cikinya itu ininya apa maksudnya? Keripik kentang kah? Iya, kentang. Satu kentang, satu mie. Oh. Kan ada tuh mie yang kering. Malam makan lagi, makanan Enggak. pokoknya? Enggak ada. Hanya itu aja? Iya. Berarti Paling pas mau tidur susu lagi. itu sekitar jam Sekitar jam 11 malam sih. sama seperti yang 300. terima kasih banyak atas waktunya, telah bersedia merecall makanan dia selama 1 hari kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Listiana Rita Dewi. Saya adalah mahasiswa jurusan gizi di Universitas Salatiga. Hari ini kedatangan saya ke kamu, saya akan melakukan recall tentang makanan apa aja sih yang kamu makan selama seharian penuh kemarin. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah kamu bersedia? Ya, saya Sebelumnya nama kamu siapa? Indri Salsia, Umur kamu berapa? 21. Alamat kamu? Gang Haji Rida nomor 13. Berat badan kamu berapa? 68. Tinggi badannya? Terakhir nimbang terakhir. Cek sih 158. Untuk kemarin kamu sarapan Ya sarapan jam berapa? jam 8. Sarapannya pakai apa? Donat aja sih Kak. Donatnya berapa potong? 1. Hanya donat saja? Kalau sarapan iya donat aja tapi dari jam 11-an sih saya makan buah sih Kak, buah. Iya. Oke, sebelum itu minumnya ada minum air putih aja atau Air putih aja. berapa gelas? 2 gelas besar. Donatnya beli atau buat sendiri? Beli. Ada mereknya? Nggak ada. Donat warungan aja? Iya warungan aja. Setelah itu ada camilan sebelum makan siang? Ada di buah itu. Buah pir. Pir. Sekitar jam berapa? Jam 11. Buah pirnya berapa potong? 1 buah sih. 1 buah. Makan siangnya kamu makan apa? Aku makan nasi sama ayam. Itu sekitar jam berapa? Jam 1. Jam 1. Nasinya kira-kira berapa sendok? Nasinya 1 sendok. Ayamnya? Ayamnya 6 potong. Makan tadi saya Kak, bukan karena rakus nih. Berarti 6 potongan kecil ya? Iya, potong kecil. Bagian ayamnya apa? Maksudnya Sayap, semuanya sayap? sayap sama sayap yang tulang lunak itu loh ya, tulang muda. Minumnya? Minumnya 4 gelas besar, Air putih. tapi dingin. Selain itu ada camilan lagi setelah makan siang? Makan siang ada kerupuk balado, keripik balado. Itu kira-kira yang bungkusan atau Buat sendiri sih, buat sendiri? Buat sendiri. Kira-kira berapa? 1/4 lah. 4 toples atau? Oh makannya seberapa banyak? Iya. 1/8 kompres. Ada lagi yang dimakan setelah makan siang atau minumnya ditambah? Iya minumnya ditambah minum sirup. Sirup apa? Maksudnya rasanya Jeruk berapa gelas? 1 gelas. Sirupnya kira-kira mereknya apa? Squash, ABC. ABC squash.
Untuk sore kamu makan Iya, untuk sore makan sekitar jam berapa? itu jam 5. Makan apa aja? Nasi sama ikan goreng tepung sih. Ikannya ikan apa? Ikan kakap. Itu ikannya kira-kira berapa potong atau berapa? 3 potong. 3 potong besar atau 3 potong kecil. bagiannya tahu bagian perut atau bagian kepala kah atau ekor? Perut sih, soalnya daging semua. Oke. Untuk nasinya berapa? 1 sendok juga sih sama. Selain itu minumnya? Minumnya air putih biasa lagi. Untuk makan sore sudah segitu saja? Iya, sudah segitu aja. Cemilannya nggak ada? Nggak ada. Oke, berarti malam kamu makan apa? Malam nggak makan, tapi saya minum es buah. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 7. Es buahnya kira-kira isinya apa aja? Agar-agar, buah naga, pir, melon. Itu beli atau bikin sendiri? Beli. Kamu makannya satu mangkuk atau Yes, 1 gelas. satu gelas besar? Iya. Ada sambilannya? Udah sih, habis itu udah nggak makan lagi sampai besok. Terima kasih banyak atas waktunya. Untuk membantu saya merecall makanan kamu selama 1 hari kemarin. Hasil food recall ibu hamil yang bernama Fani yang berusia 22 tahun dengan berat badan 61 kg dan tinggi badan 157 cm memiliki IMT yaitu 24,75 kg per meter persegi, sehingga kebutuhan harian gizi dari Ibu Fani adalah 2.550 kilokalori per hari. Makanan yang telah dikonsumsi oleh Ibu Fani selama seharian kemarin terbilang cukup bergizi karena memiliki variasi makanan yang cukup lengkap antara karbohidrat, protein, lemak, dan cairan. Namun, Ibu Fani kurang mengonsumsi buah dan cairan. Karena selama 1 hari kemarin, Ibu Fani sama sekali tidak mengonsumsi buah-buahan. Hasil food recall balita yang bernama Zahabia atau Bia yang berumur 3 tahun 6 bulan dengan berat badan 17 kg dan tinggi badan 88 cm memiliki IMT yaitu 21,96 kg per meter persegi, yang berarti kebutuhan harian dari dia sendiri adalah 1063 kilokalori per hari. Makanan yang telah dikonsumsi oleh dia selama seharian penuh kemarin bisa dibilang sedikit kurang bergizi karena kurang asupan serat dari sayur-sayuran dan juga kurang asupan dari buah-buahan. Dia lebih banyak mengonsumsi susu dibandingkan asupan zat gizi lainnya. Konsumsi susu Bia kemarin mencapai lebih dari 1 liter, sedangkan untuk air putihnya saat itu hampir 1 liter. Hasil food recall orang dewasa yang bernama Indri yang berusia 21 tahun dengan berat badan 68 kg dan tinggi badan 158 cm memiliki IMT sebesar 27,2 kg per meter persegi, yang berarti kebutuhan energinya sekitar 2.327 kilokalori per hari. Makanan yang dikonsumsi Indri selama seharian penuh kemarin terbilang cukup bergizi karena memiliki variasi makanan yang lengkap antara karbohidrat, protein, dan lemak. Namun asupan Indri kemarin kurang serat dari sayuran. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rizka selaku dosen pengampu mata kuliah survei konsumsi pangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berikut ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk pengambilan materi dalam video ini.